Bab 41, Sharon minum obat perangsang. Sharon tidak mengerti kenapa Donnie berpikir begitu. Dia juga merasa sakit hati karena Donnie berhubungan dengan Wendy, tapi tetap saja Sharon tidak pernah mau balas dendam dan bersama pria lain untuk membuatnya marah. Dia tidak seburuk itu, Tuan Wijaya dan aku bersama, itu tidak ada hubungannya denganmu. Sharon menjawab dengan ringan. Mendengar ini tatapan Donnie menjadi gelap. Dia hanya menanyakan pertanyaan itu, hanya untuk memastikan apakah Sharon masih memikirkannya. Jika Sharon menjawab ya, mungkin Donnie akan memaafkan perselingkuhannya. Tapi ternyata Sharon sama sekali tidak mempedulikannya. Dia memang mencari seorang pria karena wanita murahan dan tidak tahan kesepian. Tok, tok, jus dibawa masuk tepat pada saat ini. Pelayan dengan cepat mundur dan suasana di dalam ruangan menjadi aneh lagi. Sharon bisa merasakan bahwa Donnie marah, jadi dia menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi minum jus. Dia benar-benar haus dan dia belum minum air selama 2 jam sejak makan siang. Donnie menatapnya, tidak ada jendela di dalam ruangan, tapi cahaya di atas kepala masih membuat wajah Sharon lembut dan menawan. Dia minum jus dengan tenang, seperti mereka berkencan di sebuah toko kecil dekat sekolah. Kadang-kadang Sharon akan melakukannya sedikit mendongak untuk menatapnya dengan penuh kasih sayang. Tapi ternyata semua itu bohong. Berapa banyak pria yang dia lihat dengan ekspresi ini? Tidak tahan, Donnie menggertakkan giginya dan bertanya, Sharon, berapa banyak pria yang kamu miliki? Sharon menganggap pertanyaan ini sangat lucu. Berapa banyak pria yang bisa dia miliki? Ah, Sharon akhirnya tidak bisa menahan tawa. Tuan Nugroho, aku pikir kamu sebaiknya tidak tahu tentang masalah ini, atau aku khawatir kamu akan merasa malu. Tatapan Donnie berubah muram, membanting kopi ke lantai dan langsung meraih tangan Sharon dengan keras. Prang, gelas di tangan Sharon terlempar ke lantai dan pecah. Tubuhnya ditarik ke atas dan pergelangan tangannya sangat sakit. Apa yang kamu lakukan? Sharon, kita sudah saling kenal sejak masih kecil. Kamu bilang kamu mau menikah denganku sejak kamu masih kecil, tapi kamu mengkhianatiku berulang kali. Kenapa? Aku tidak cukup baik untukmu, atau kamu memang tidak punya hati? Atau karena kamu tidak pernah mencintaiku, katakan. Sharon melihat mata Donnie yang memerah. Dia juga tahu mereka sudah saling kenal sejak kecil dan menjalin hubungan selama beberapa tahun. Tapi kenapa Donnie bisa merasa semua di masa lalu adalah kebohongan? Dia tidak tahu apakah kemarahannya saat ini karena Donnie masih peduli pada dirinya sendiri atau hanya karena membencinya, tapi itu tidak masalah lagi. Pertanyaannya tidak masuk akal. Donnie, masa lalu sudah berakhir. Aku berharap kamu dan Wendy memiliki hubungan yang baik dan langgeng. Persetan dengan doamu itu. Dengan kebencian di mata Donnie, dia tiba-tiba menekan Sharon ke meja makan dan kemudian merobek kerahnya. Terdengar suara baju yang robek. Sharon ketakutan. Donnie, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi, Sharon. Kamu punya begitu banyak pria. Biarkan aku mencobanya. Anggap saja itu sebagai tanda perpisahan. Mulai sekarang, aku berjanji tidak akan peduli meskipun kamu mati di depanku. Berhenti, Sharon mau teriak minta bantuan, tapi pria itu sudah mencium bibirnya. Ciuman yang dulu terasa manis, entah kenapa seperti ada sesuatu yang menghantuinya. Tapi tidak tahu kenapa, dia jelas menolak di dalam hatinya, tapi tubuhnya sedikit merindukannya. Seperti ada api yang membuat darahnya mendidih. Sharon bergumam dengan suara rendah, jangan. Lepaskan aku. Donnie menatap wajahnya yang memerah, seperti bunga mawar yang mekar, memancarkan aura yang menarik dan menggoda. Apakah dia hanya menggunakan tampilan menggoda ini untuk mengatakan tidak pada pria lain tapi tubuhnya tidak menolak? Sharon, kamu sangat murah. Donnie memaki dengan marah, menggigitnya dengan keras. Dia terus mencium dan menyentuhnya. Sharon mengedipkan bulu matanya dan air mata mengalir dari sudut matanya. Pergi, gumam Sharon, disiksa oleh perasaan menghina dan terus menangis. Tampilan ini membuat Donnie semakin terangsang dan dia merobek rok panjangnya. Jangan, Sharon menggelengkan kepalanya,
Seluruh hatinya bergetar. Brak, pintu ruangan dibanting terbuka dan beban di atas tubuh Sharon tiba-tiba menghilang, digantikan oleh suara dentuman keras dan erangan kesakitan. Hans, sialan, Hans menginjak dada Doni tanpa ekspresi, dengan sepasang mata hitam menatap Sharon yang terbaring di meja makan. Dia hampir telanjang, dengan hanya beberapa helai kain yang tergantung di pinggangnya. Sharon merasa sangat malu, dia berbalik ke samping dan mau turun dari meja, tapi dia tidak memiliki kekuatan, jadi dia hanya bisa terengah-engah dan dengan lembut memanggil dengan suara serak, "Tuan Wijaya." Tolong aku. Hans menatap wajahnya yang memerah secara tidak normal, matanya suram dan sedikit gemetar. Hans, apakah kamu melihatnya dengan jelas? Sharon sangat murah. Dia dan aku sudah bercerai dan dia masih senang dengan sentuhan aku. Jika kamu tidak bisa melihatnya, pergi saja dan jangan ganggu kami, kata Doni dengan penuh ejekan. Hans menoleh untuk menatap Doni, menyipitkan mata, mengangkat kaki dan menendang dadanya lagi. Kali ini dia menendang dengan sangat kuat sehingga darah menyembur keluar dari mulutnya dan seperti terdengar suara tulang yang patah. Pev, Doni kesakitan dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Hans menendangnya lagi, lain kali kamu berani menyentuhnya, bukan hanya tulang kamu yang akan patah. Melepas jasnya, Hans membungkus Sharon dan berjalan keluar dari ruangan. Kafe sudah dibersihkan oleh pengawal dan Hans baru saja diberitahu oleh pengawal yang menunggu Sharon di pintu masuk mall. Pagani Silver melaju kencang di jalan. Hans menelepon Karel sambil menginjak pedal gas. "Di mana kamu?" "Aku sedang bermain snooker." "Ada apa?" "Kembali ke rumah sakit, Sharon dikasih obat." Karel tersedak dan menjawab, "Kenapa wanita ini terus kena masalah?" "Obat apa? Racun? Apakah dari lubang hidungnya mengeluarkan darah atau pingsan?" Hans berkata dengan pelan, "Obat perangsang, Karel berkata dengan terkejut, "Kamu tidak salah. Kamu telepon aku karena dia minum obat perangsang, bukannya kamu sengaja kasih dia obat itu?" Ekspresi Hans berubah muram. "Aku menyuruhmu kembali ke rumah sakit dan berhenti omong kosong." Kali ini Karel langsung memutar matanya. "Kamu mau bawa dia ke rumah sakit karena minum obat perangsang?" "Obat ini tidak baik untuk janin. Sekarang dia juga sudah hamil 3 bulan dan boleh berhubungan seks kok. Pokoknya kamu bisa bantu dia, karena dia juga istri yang kamu bayar. Kamu tidak akan biarkan pria lain menidurinya, kan?" Hans menatap Sharon yang pingsan dengan muram. Hans mengepalkan jari-jarinya erat-erat di setir, mengubah arah dan kemudian berkata pada pengawal, "Carikan pria yang bersih." Sharon diletakkan di ranjang besar hotel, melihat tatapan dingin Hans dan tangan yang mencengkeram lengan pria itu akhirnya mengendur. Dia mendengar apa yang dikatakan Hans di mobil tadi, karena dia tidak sepenuhnya pingsan. Dia tahu bahwa Hans membantunya, bahkan membantunya menemukan seorang pria untuknya. Tapi dia tidak menginginkan ini, dia tidak mau disentuh oleh pria asing. Tapi klik, pintunya masih tertutup. Hans berjalan keluar. Sharon adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Perlahan dia mulai menangis. Dia tahu bahwa dia hanyalah perisai dan dia juga tahu bahwa sebagian besar alasan Hans membantunya adalah karena dia membenci Naura. Pria itu sama sekali tidak peduli padanya dan dia bahkan mengatakan bahwa Sharon tidak berbeda dari yang lain, jadi jangan sampai Sharon selalu mengganggunya. Mungkin sekarang pria itu merasa Sharon sangat menyebalkan dan selalu menyebabkan masalah. Tapi, kenapa membiarkan orang lain tidur dengannya? Klik lagi, pintu terbuka dan seorang pria tampan masuk. Pria itu juga tampak sedikit gugup, melihat Sharon di tempat tidur. Butuh beberapa saat sebelum dia yakin bahwa dia tidak tertipu. Ini adalah hari pertama dia bekerja dan tidak menyangka manajer akan memangginya untuk pekerjaan ini. Dan tepat di luar pintu, seorang pria yang sangat tampan menyuruhnya untuk bersikap lembut dan tidak menyakiti wanita di tempat tidur. Sharon menatap pria di depannya, mencengkeram selimut di tubuhnya dengan erat. Dia merasa sangat putus asa, tubuhnya terasa lemas.
Dia merasa panik dan jijik pada dirinya sendiri. Kamu pergi. Sharon berteriak ketakutan dan menutupi wajahnya dengan selimut. Pria itu adalah orang baik dan melakukan ini karena terpaksa. Lagi pula sebagian wanita yang datang padanya adalah wanita yang lebih kaya dan tua. Meskipun ada yang cantik tapi tetap saja siapa pria yang senang melayani wanita tua? Tapi wanita di depannya berbeda. Hanya dengan melihat wajahnya, pria itu tahu bahwa wanita di atas ranjang masih sangat muda dan sangat cantik. Dia menelan ludahnya dan berkata, "Nona jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti kamu." Pria itu mengatakan padaku untuk lembut. Hans juga menyuruhnya untuk bersikap lembut. Hati Sharon terasa sakit dan semakin menangis. Pria itu semakin bingung dan merasa ini sangat aneh. Bukannya wanita ini dalam pengaruh obat perangsang dan kenapa terus menangis? Apakah karena terpaksa, meskipun bayaran 10 juta sangat menarik, sepertinya sedikit kejam kalau dia harus memaksa wanita ini. Setelah merasa ragu, akhirnya pria itu berjalan keluar dari ruangan. Di depan pintu, pria yang sangat tampan masih berdiri dan menatapnya dengan bingung. Terintimidasi oleh aura dingin pria itu, dia menelan seteguk air liur dan berkata, "Tuan, wanita itu terus menangis. Apakah aku benar-benar harus melanjutkan?" Bab 42. Siapa yang beri obat perangsang pada Sharon? Dia terus menangis. Hans melihat ke arah tempat tidur besar. Sosok yang tertutup rapat dengan selimut tampak menangis dan gemetar. Untuk apa dia menangis? Hans mengerutkan kening dan dalam keheningan yang sunyi, dia mengeluarkan dompetnya dan membagikan cek, mengangkat bibirnya dan berkata, "Kamu bisa pergi." Pintu ditutup kembali. Jantung Sharon berdetak kencang dan langkah kaki di belakangnya sangat lambat dan berat, tapi dia tahu itu adalah Hans. Karena dia membiarkan pria itu pergi, lalu untuk apa dia masuk? 5 jari yang memegang selimut mengepal erat dan segera, sosok tinggi muncul di kepala tempat tidur. Sharon mendongak dari selimut pengap dan yang terlihat hanya mata yang memerah. Dia menatapnya, suaranya acuh tak acuh. "Apa yang kamu tangisi?" Sharon menggigit bibirnya, merasa bersalah. "Aku tidak mau kamu menemukan aku seorang pria. Aku tidak butuh bantuanmu, jadi, kamu menyalahkanku karena mengusir mantan suamimu yang bajingan barusan?" Hans berkata tiba-tiba. Sharon tercengang. Apa yang dia maksud dengan ini? Dia pikir dia sengaja merayu Doni sekarang? Apakah Hans bahkan melihatnya seperti itu? Hati Sharon terasa sakit, tapi tubuhnya gemetar dan berkata, "Hans, aku tidak butuh siapapun, aku bisa sendiri dan kamu keluar." Hans mendengar itu, ekspresinya berubah muram dan berjalan keluar tanpa melihat ke belakang. Dia benar-benar pergi, tapi apakah Sharon masih berharap dia tinggal? Sharon, apakah obat ini benar-benar membingungkannya? Sharon menggigit bibirnya dengan erat dan setelah mendengar suara pintu tertutup, dia menopang dirinya dan pergi ke kamar mandi. Percikan air memenuhi bak mandi, Sharon menggigil dan duduk. Air dingin menurunkan panas tubuhnya dan dia merasa sangat nyaman. "Apa yang sedang kamu lakukan?" terdengar teriakan. Sharon menoleh dengan linglung dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, pria itu menggendong tubuhnya dari bak mandi. "Kamu lagi hamil dan mandi air dingin." "Kamu sudah gila ya?" Sharon menatap kosong. "Hans, bukankah dia pergi? Kenapa dia masuk lagi?" "Aku belum pernah melihat wanita bodoh dan keras kepala sepertimu." Hans tidak pernah tahu apakah dia benar-benar marah atau tidak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia memarahi orang secara langsung. Sharon diletakkan di tempat tidur terbungkus handuk mandi besar. Hans juga mengambil pengering rambut dan bahkan menyalakan angin terbesar, mengeringkan rambut panjangnya yang basah. Dari keterkejutan yang hebat, rasa sakit dan kesedihan memenuhi hatinya. Ibu jatuh sakit ketika dia masih sangat muda dan sejak itu tidak ada yang mengeringkan rambutnya. Tanpa diduga, yang pertama adalah Hans. Sementara rambut panjangnya dikeringkan, angin panas bertiup di telinga dan lehernya dan terkadang menyapu bahunya. Sebelumnya Sharon sudah sensitif dan saat ini ketika angin panas mengenai tubuhnya, membuat rasa panas di tubuhnya melonjak lagi. Tubuhnya terasa seperti dirayapi ribuan semut,
ada perasaan panas yang bahkan lebih dari sebelumnya. Berhenti keringkan. Sharon tidak tahan lagi dan meraih pengering rambut di tangan Hans. Ujung belakang pengering rambut hampir mengenai dahi Hans. Kenapa sih? Hans sangat marah. Dia mengalihkan pandangannya dan memelototi Sharon, tapi dia terdiam pada saat berikutnya. Kamu keluar. Sharon merasa sangat malu. Dia meraih handuk dengan erat dan berbalik. Dia hanya tidak mau Hans melihat wajahnya, tapi dia tidak berharap handuk di tubuhnya mengendur saat dia berbalik. Keluar, satu telapak tangan, menggenggam bahunya dan menarik tubuhnya ke atas. Dia melihat pupil hitam pekat Hans, kali ini, meskipun pupilnya masih dingin, sepertinya ada sesuatu yang lebih. Sharon mengerutkan bibirnya, menurunkan matanya dan gemetar dengan lembut. Dari sudut matanya, dia hanya melihat sekilas dasi pria itu sudah menghilang. Dia mengangkat matanya tanpa sadar dan melihat bahwa Hans sudah melepaskan dasinya dan mengikatkan ke kepala, untuk menutupi matanya. Hatinya bergetar, apa yang akan Hans lakukan? Sharon terkejut dan mau mengangkat tangannya untuk melepas dasi, tapi pergelangan tangannya tertekuk dan ditekan ke sisi kepalanya. Sharon bergidik, tangan Hans yang lain membelai pinggang dan punggungnya. Dia membungkuk, perlahan. Klik, pintu terbuka dan pintu tertutup. Dia pergi, Sharon melepas dasi di matanya, cahaya kuning yang tajam menyilaukan untuk sesaat. Dia menatap dasi itu dengan rumit, jadi, apakah Hans menutupi matanya dengan dasi agar Sharon tidak malu? Memberitahu bahwa Hans yang lebih dulu ingin melakukan ini. Tapi, seperti apa Sharon di matanya? Ding dong, pintu lift terbuka. Pria itu berjalan keluar, seorang pengawal menyambutnya, menyerahkan USB flash drive dan berkata dengan hormat, Tuan Wijaya, ini adalah pengawasan kedai kopi sebelumnya. Kami menemukan Nona Chandra selama pengawasan, tapi karena kedai kopi hanya ada satu CCTV di pintu utama, kita tidak bisa tahu apakah obat perangsang yang diminum Nona Manopo terkait dengan Nona Chandra atau tidak. Tidak perlu mencari tahu lagi. Hans berkata dengan mata dingin, temukan pelayan yang memasuki ruangan itu. Jika dia menolak untuk mengakuinya, paksa dia dan tanyakan. Ya, Tuan Wijaya, ketika Naura pulang, dia mengolesi wajahnya dengan salep anti bengkak dan melihat ponselnya setiap beberapa detik dari sudut matanya. Dia sedang menunggu panggilan, yang merupakan panggilan dari pelayan di kedai kopi. Dia baru saja dipukuli dua wanita di toko itu. Ketika dia mau pergi, pegawai toko menyeretnya dan memintanya untuk bayar ganti rugi. Dia sudah sangat dipermalukan dan mana mungkin bisa menerimanya begitu saja? Dan kebetulan sekali, ketika dia keluar, dia melihat Sharon mengikuti Doni ke kedai kopi dari kejauhan. Itu adalah kesempatannya dan kalau dia tidak melakukan sesuatu untuk membalas dendam, itu tidak mungkin kan? Jadi dia membayar pelayan di dalam dan memintanya untuk memasukkan obat ke dalam kopi Sharon dan Doni. Oh, ya, dia juga meminta pelayan untuk mengambil foto dan ketika foto-foto itu ada di tangannya, sepertinya Sharon tidak akan bisa menyangkalkan. Tapi kenapa sudah lama sekali, pelayan tidak mengiriminya foto? Apakah dia lupa? Naura sedang terburu-buru dan hendak membuat panggilan telepon untuk mengingatkannya. Ketika bel berbunyi, telepon berdering. Ide penelepon adalah kakek Ferdi. Entah kenapa Naura merasa takut karena akhir-akhir ini kakek Ferdi tidak pernah menghubunginya dan sekarang. Apakah Hans memberitahunya bahwa barusan dia memfitnah Sharon di toko? Naura khawatir, menjawab panggilan dan berkata selembut mungkin, kakek, kamu akhirnya meneleponku, aku sangat merindukanmu. Ada sedikit keheningan di ujung telepon yang lain dan dia berkata, Naura, buah beri di kebun belakang sudah matang. Kakek biarkan seseorang mengambilnya, datanglah ke kakek. Ternyata kakek Ferdi masih memikirkannya. Naura merasa sangat senang dan dia berkata dengan penuh semangat, Oke, kakek, aku akan segera datang. Rumah keluarga Wijaya adalah rumah antik, biasanya yang tinggal di situ hanya kakek Ferdi dan ibu Hans.
Hans tidak pernah sering kembali dan Naura datang untuk menemani kakek hampir setiap hari dan ini alasan kenapa kakek menyukainya. Tapi ketika Naura datang ke rumah keluarga Wijaya kali ini, dia jelas merasakan suasana yang aneh. Karena Hans ada di sana, tapi sekarang baru jam 5.30, seharusnya Hans belum pulang dan kenapa dia bisa punya waktu untuk menemani kakek Ferdi. Dalam sekejap, Naura merasa gelisah lagi.